Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas materi mata pelajaran PPKM yaitu kelas 2 atau kelas 11 SMA SMK bab 1 Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Di mana ini adalah materi pertemuan kedua lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembahasannya tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sedangkan tujuan pembelajaran atau materi pembahasan dalam video ini yang pertama adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Jadi kita akan mengetahui hak dan kewajiban HAM dalam nilai dasar Pancasila itu seperti apa. Terus yang kedua, HAM dalam nilai instrumental Pancasila. Yang ketiga, HAM atau hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila. Oke, langsung saja kepada pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Pada video sebelumnya sudah saya bahas pengertian tentang hak, pengertian tentang kewajiban, itu ya sudah dibahas. Bagi yang belum melihat pembahasannya, silakan diputar video sebelumnya. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal, ya, karakteristik dari HAM. Maksudnya, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan HAM di suatu negara tersebut, ya. Kalau saya ulas kembali, pengertian hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh atau sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Pengertian dari nilai adalah sesuatu yang berharga. Sedangkan di sini adalah nilai dasar Pancasila. Nah, nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, ya. Jelasnya yang pertama adalah hakikatnya atau nilai yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan yang Maha Esa ini yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Jadi dapat kita lihat pada HAM yang pertama bahwa semua orang itu berhak untuk memeluk agama, itu ya, dan melaksanakan ibadah serta kewajiban untuk menghormati perbedaan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama untuk mendapatkan jaminan di perlindungan hukum, ya. Dapat kita ulas kembali yang poin 2 tadi, bahwasanya di depan hukum itu kita sama, tidak ada perbedaan gitu ya di muka hukum, baik itu orang kaya, orang miskin gitu ya. Akan tetapi pada pelaksanaannya itu hukum itu ada yang tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya. Yang selanjutnya nomor 3 adalah Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Sedangkan yang nomor 4 atau bagian D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Dapat kita lihat yang bagian C, bahwasanya kita yang ada di Indonesia itu harus bersatu, baik itu berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, itu ya, harus bersatu atau persatuan Indonesia. Sedangkan kita lihat pada yang kelima yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang tadi, ya. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Kita harus bisa membedakan maksud dari nilai instrumental Pancasila itu seperti apa. Kalau nilai instrumental Pancasila itu lebih kepada sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima Pancasila. Nah, dalam pedoman sila Pancasila itu banyak sekali penjabarannya.
Salah satunya adalah ada peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia, itu banyak sekali. Salah satunya ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai pasal 28J. Dapat kita lihat di sini ada pasal 28A. Yang pertama di sini hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sedangkan 28B hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak untuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang 28C hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh kemanfaatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni budaya. Terus yang terakhir adalah hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Nah, kalau kita lihat di sini pasal 28A bahwa semua warga negara itu ya, khususnya yang tinggal di Indonesia, negara kita, HAM-nya itu adalah semuanya itu berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kalaupun misalkan ada yang melanggar ini, misalkan kasusnya adalah tentang pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, itu masuk ke pidana sehingga akan melanggar pada sila yang pasal 28A, yaitu tentang hidup. Yang selanjutnya adalah pasal 28D, di mana yang pertama bunyinya adalah hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya adalah hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Terus juga ada hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak atas status kewarganegaraan. Terus pasal 28E, hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaannya kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan pasal 28F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Oke, kalau kita bahas ini maknanya sangat banyak sekali, artinya tidak akan cukup dibahas satu persatu gitu ya. Kita lihat di sini yang pasal 28D, ada hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Maksudnya bahwasanya semua warga negara ya, HAM yang ada di Indonesia itu berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dari pekerjaannya. Kalau kita lihat pekerjaan di sana itu ada hak dan kewajibannya. Kalau kewajiban adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab, sedangkan imbalan itu masuk ke dalam haknya setiap warga negara karena sudah melaksanakan pekerjaannya. Oke, kita lanjutkan pada pasal 28G, di mana bunyi yang pertama adalah hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Yang selanjutnya adalah hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Ini adalah pasal 28H, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Terus juga pasal 28H poin 2 yaitu dapat kita lihat yang tadi ya. Yang selanjutnya adalah pasal 28J. Pasal 28I dulu ya. Pasal 28I yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Terus juga ada hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Terus juga adalah hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Yang selanjutnya pasal 28J, di sini ada 2 poin, yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia.
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terus juga ada dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketetapan umum ya, atau ketentuan umum. Nah, itulah pasal dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Sebetulnya banyak ketetapan-ketetapan atau undang-undang yang mengatur tentang HAM, tapi saya hanya mengambil satu contoh saja yang dipaparkan, yaitu pada pasal 28A sampai pasal 28J. Selain itu ada ketetapan MPR, ada ketentuan dalam undang-undang organik, terus juga ada Perda atau ketentuan dalam peraturan pemerintah, pengganti undang-undang dan yang lainnya. Itu yang mengatur tentang HAM, khususnya di negara kita, di negara Indonesia. Terus juga bagian yang ketiga pembahasannya adalah nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, perlu kita ketahui maksud dari nilai praksis itu adalah pengaplikasian atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi ada sambungannya antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis ya. Kalau nilai praksis itu dapat ditujukan oleh sikap positif yang ditujukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam sila yang pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Juga saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sedangkan sikap positif dari sila yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Jadi maksud mengakui persamaan derajat di sini tidak ada perbedaan gitu ya. Kita sama-sama memiliki derajat yang sama khususnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Terus juga tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita jangan memiliki sikap seperti ini gitu ya. Semena-mena terhadap orang lain, berbuat seenaknya kepada orang lain, itu tidak boleh. Terus juga saling mencintai sesama manusia. Terus juga tenggang rasa kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu banyak sekali. Misalkan adalah nilai sopan santun, etika, etiket, attitude yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya masing-masing. Terus juga selanjutnya adalah persatuan Indonesia. Salah satunya sikap positif yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan kebangsaan dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Terus juga ada sila yang keempat, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Terus juga menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Terus juga ada mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya adalah sila yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain gitu ya. Terus juga ada menghargai hasil karya orang lain gitu ya. Terus juga ada rela bekerja keras. Nah, itulah pemaparan materi dari pertemuan kedua, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Semoga apa yang saya suguhkan atau apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kalaupun ada kekurangan, saya mohon maaf gitu ya. Terus juga pesan dari saya terkait dengan hak dan kewajiban. Kalau kita berbuat kepada orang lain gitu ya, sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kita berbuat kepada orang lain, justru orang lain akan berbuat kembali jahat kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah orang lain akan membalas kebaikan kepada diri kita ya. Sekian dari saya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like atau komen, bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi